Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saputra dari kelas manajemen 22C dengan NPM 2241114. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur teknologi informasi. Penerapan infrastruktur internet dan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan secara signifikan di era digital. Berikut beberapa cara terjadinya hal ini: aksesibilitas dan keterbukaan informasi. Website dan portal pelanggan. Perusahaan dapat menyediakan informasi produk, layanan, dan dukungan pelanggan secara online melalui situs web dan portal pelanggan. Pelanggan dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada interaksi real time, yaitu chat online dan dukungan pelanggan. Perusahaan dapat memberikan layanan pelanggan real time melalui chat online, membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah atau mendapatkan informasi dengan cepat. Kemudian ada media sosial. Kehadiran di media sosial, perusahaan dapat berkomunikasi dengan pelanggan melalui platform media sosial, merespon pertanyaan, memberikan dukungan, dan bahkan melakukan pemasaran melalui kanal ini. Kemudian ada email dan pemasaran digital. Email marketing atau pemasaran melalui email menjadi lebih personal dan terstruktur, dan menggunakan data pelanggan untuk memberikan konten yang relevan. Kampanye pemasaran dapat diatur dan dilacak dengan lebih efisien. Kemudian ada personalisasi layanan. Analisis data pelanggan, yaitu perusahaan dapat menggunakan analisis data pelanggan untuk memahami preferensi dan perilaku pelanggan sehingga dapat menyajikan layanan dan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada e-commerce atau pembelian online. Pelanggan dapat melakukan pembelian produk atau layanan secara online melalui platform e-commerce. Proses pembayaran dan pengiriman menjadi lebih efisien. Kemudian ada mobil aplikasi. Aplikasi mobile atau perusahaan dapat menyediakan aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan mengakses layanan, melakukan pembelian, dan berinteraksi dengan perusahaan secara mudah melalui perangkat seluler. Kemudian ada Internet of Things atau peralatan terhubung. Perusahaan dapat menggunakan teknologi IoT untuk menyediakan layanan yang lebih cerdas seperti pemantauan peralatan atau perangkat pelanggan secara real-time. Perubahan ini mencerminkan transformasi besar-besaran yang dalam cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, memungkinkan pengalaman pelanggan yang lebih cepat, lebih personal, dan lebih terkini. Penting bagi perusahaan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memahami kebutuhan pelanggan untuk tetap bersaing di era digital ini. Berikut beberapa poin penting mengenai penerapan infrastruktur internet dan teknologi informasi. Infrastruktur internet dan teknologi informasi sangat penting untuk menjalankan perusahaan besar. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan suatu perusahaan. Internet telah memudahkan perusahaan untuk berbagi informasi dengan pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan platform media sosial untuk berbagai pembaruan promosi dan informasi lainnya dengan mengikut mereka. Internet telah memudahkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan menanggapi kebutuhan mereka. Internet telah membuka saluran pemasaran baru bagi perusahaan, seperti pemasaran email, iklan, media sosial, dan optimasi mesin pencari. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan telah memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran yang lebih luas dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas secara lebih fleksibel. Kemudian pengaruh internet dan infrastruktur teknologi informasi terhadap dunia bisnis sangat signifikan. Berikut adalah beberapa dampak utama globalisasi bisnis. Yang pertama, internet memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan pasar global. Bisnis dapat memperluas jangkauan mereka dan mengeksplorasi peluang baru di seluruh dunia. Kemudian ada efisiensi operasional. Otomatisasi proses bisnis melalui teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional. Sistem manajemen rantai pasar yang terintegrasi dan otomatisasi tugas-tugas rutin dapat mengurangi biaya dan waktu. Kemudian ada inovasi produk dan layanan. Perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan produk dan layanan baru, serta
meningkatkan yang sudah ada, inovasi menjadi lebih cepat dan lebih responsif terhadap perusahaan besar. Kemudian ada pemasaran dan hubungan pelanggan, yaitu internet memberikan platform untuk pemasaran digital yang efektif. Perusahaan dapat berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui media sosial, email, dan situs web, memungkinkan interaksi yang lebih langsung dan personal. Kemudian ada analisis data dan pengambilan keputusan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dengan lebih efektif. Keputusan bisnis dapat didasarkan pada analisis data yang mendalam dan real time. Kemudian fleksibilitas dan mobilitas. Karyawan dapat bekerja dari mana saja dan kapan saja, berkat infrastruktur teknologi informasi seperti cloud computing dan perangkat seluler. Ini meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas. Kemudian ada keamanan informasi. Keamanan informasi menjadi krusial. Perusahaan terus melibatkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan, informasi perusahaan, dan operasional bisnis. Kemudian ada e-commerce. Internet memungkinkan bisnis untuk menjalankan operasi e-commerce yang memungkinkan pelanggan melakukan pembelian secara online. Ini memperluas jangkauan pasar dan memberikan pelanggan kemudahan berbelanja. Kemudian pertumbuhan ekonomi, yaitu infrastruktur teknologi informasi dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Bisnis yang menggunakan teknologi informasi dengan efektif dan meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian ada adopsi modal bisnis baru. Internet mendorong munculnya model bisnis baru seperti layanan berbasis langganan, ekonomi berbagi, dan platform berbasis pengguna. Ini membuka peluang baru untuk inovasi. Kesimpulannya adalah peran internet dan infrastruktur teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan pada dunia bisnis. Transformasi ini mencakup efisiensi operasional yang ditingkatkan, peningkatan produktivitas karyawan, inovasi produk dan layanan, pemasaran yang lebih efektif, analisis data yang mendalam, fleksibilitas dan mobilitas, serta interaksi yang lebih langsung dengan pelanggan. Bisnis yang berhasil mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ini dengan bijak memiliki peluang yang lebih baik untuk tetap kompetitif dan adaptif di era digital ini. Namun, tantangan seperti keamanan informasi dan perubahan cepat dalam model bisnis perlu dikelola dengan hati-hati. Kesimpulannya, transformasi digital tidak hanya menjadi kebutuhan tetapi juga peluang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan peran operasional mereka dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.